kebenaran firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita. Sebab salib Tuhan, salib yang memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa di sorga, karena salib-Mu kami hidup. Engkaulah nafas kami. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Engkaulah nafasku, amin. Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Mari katakan bersama-sama. Semua perkara, amin. Semua harapanku ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu yang mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita membawa hati kita, kita membawa hidup kita. Kita percaya semua karena salib Tuhan, semua karena keselamatan yang Tuhan berikan. Kita mampu berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah nafas, Engkaulah sumber. Oh, dengan kekuatan salib dimampukan selalu semua perbuatan, semua harapan. Kami bawa kepada salib-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan kami. Oh, salib-Mu tak mengenakan keselamatan yang besar bagiku. Berdiri
yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan setia dan hidup dalamku. Kami menghadap Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami. Terima kasih Tuhan. Hati yang meninggikan Tuhan. Karena salib-Mu. Hati yang menyembah Tuhan. Karena salib Hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kami adalah orang-orang yang sudah ditebus. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih. Saudara, nyanyikan pujian ini dari dasar hati kita yang paling dalam. Dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Ini yang menjadi komitmen kami di hadapan Tuhan. Kami mau hidup di dalam Engkau. Tuhan, ini hati kami. Kami bawa di hadapan Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber kekuatan bagi kami. Tuhan, saat ini biarlah kuasa-Mu mengalir dalam setiap kami. Firman-Mu memberikan kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang melayakkan setiap kami. Menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Tuhan, ini hamba-Mu, layakkan hamba-Mu. Untuk hamba menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, saat ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan ya. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan buka bersama-sama, saudara, kita buka di dalam Markus 15 ayatnya yang ke-42. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Kita akan melihat firman Tuhan ya pada saat ini. Kita sama-sama belajar tentang Yusuf Arimatea, ya, tentang Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea ini kalau kita nggak baca dengan teliti tentang Alkitab, kita nggak pernah tahu siapa itu. Kita nggak pernah tahu nama Yusuf Arimatea, ya, karena Yusuf Arimatea ini tidak sama seperti 12 murid Yesus lainnya.
Kalau 12 murid Yesus lainnya itu semenjak Yesus tampil dalam melayani, ya, tampil sebagai sosok yang melayani di muka bumi ini, murid-murid Yesus yang lainnya itu namanya sudah ngerti, orang-orang sudah mendengar siapa itu Petrus, ya kan? Siapa itu Yakobus, Andreas, udah sering didengar. Tetapi Yusuf Arimatea ini tidak pernah didengar, ya, ketika Yesus hidup. Ketika Yesus masih hidup, nama Yusuf Arimatea ini tidak terdengar. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama melihat, ya, kita akan sama-sama melihat bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea. Kita sudah baca tadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus disalib, Yesus mati di kayu salib. Dan kita sudah baca, sementara itu hari mulai malam. Karena di zaman itu ada hukum Yahudi tidak diperbolehkan mayat atau jenazah itu bermalam. Melewati hari nggak boleh, ya. Itu berarti menajiskan tanah, dikatakan seperti itu. Kalau sampai bermalam itu berarti menajiskan. Jadi harus langsung dikubur. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siapa si Yusuf Arimatea ini? Pada ayatnya yang ke-43 di situ dikatakan, karena itu Yusuf orang Arimatea, dikatakan Yusuf Arimatea, yaitu Yusuf berasal dari Arimatea. Seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Dia ini adalah sosok penting saat itu. Dia adalah sosok terkemuka, dia adalah pembesar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau sampai dikatakan dia adalah pembesar, berarti dia itu juga sama dengan Pilatus. Ya, sekumpulan sama dengan mereka. Para pemerintah Yahudi saat itu sama, dia masuk di dalamnya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini dia sosok yang menurunkan mayat Yesus untuk dikuburkan. Kalau sampai dia melakukan hal itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau sampai dia melakukan hal itu berarti dia sudah berani bayar harga. Bisa, karena dia adalah bagian dalam satu pemerintahan yang seharusnya menentang Yesus, yang turut menyalibkan Yesus saat itu. Tetapi dia adalah sosok yang mengambil keputusan untuk menurunkan mayat Yesus dari kayu salib. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di dalam Matius 27 ayat yang ke-57. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini siapakah Yusuf Arimatea? Dia adalah seorang pembesar. Alkitab mencatat dia juga adalah seorang yang kaya. Seorang yang kaya bisa saja dia menyuruh memerintahkan anak buahnya diam-diam untuk menurunkan. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bersama ketika Yesus disalibkan, di situ prajurit-prajurit menjaga, mengawal penyaliban dan mayat Yesus di atas itu dikawal. Dan tidak mudah, tentunya tidak mudah. Kita lihat Yusuf Arimatea ini, dia adalah seorang pembesar. Dia adalah seorang yang kaya.
Alkitab kalau mencatat orang kaya itu benar-benar kaya saudara ya. Benar-benar kaya. Kita lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dalam Lukas 23 ayat 50 juga di situ dijelaskan bahwa ia adalah seorang anggota majelis besar. Dan kita sudah baca juga tadi di Markus. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Orang yang baik lagi benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini ini adalah sosok dari Yusuf Arimatea. Kalau dikatakan bahwa dia adalah seorang yang benar, berarti dia sudah mendengarkan kebenaran itu. Ya kan? Tadi juga dikatakan bahwa dia adalah juga murid Yesus. Kembali, siapa dia? Kita lihat bagaimana si Yusuf Arimatea ini. Kita lihat dalam Yohanes 19 ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus. Tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat Yesus. Ternyata Yusuf Arimatea ini adalah sosok yang percaya Yesus tetapi diam-diam. Ya kan? Itu juga banyak di sini. Percaya Yesus, udah ngerti Yesus, tetapi belum berani ya menyatakan diri. Belum berani menyatakan diri bahwa dia itu percaya Yesus. Karena dia ini ada dalam pemerintahan. Dia adalah seorang majelis besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ketika Yesus mati. Yesus disalibkan dan Yesus mati di atas kayu salib. Yusuf Arimatea mengambil satu keputusan. Dia memberanikan diri. Dia menyatakan terang-terangan kepada Pilatus. Kepada orang banyak. Dia menyatakan terang-terangan siapa dia. Dan dia meminta untuk menurunkan mayat Yesus untuk dikuburkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu Yusuf Arimatea. Kita lihat juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan tentang bagaimana salah satu murid juga, ya, salah satu murid. Yohanes 3 ayat 1 sampai 2 kita lihat. Ya, kita lihat. Siapa dia? Nikodemus, ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru dan diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana kemudian seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Saudara, ini Nikodemus. Dan saudara tahu, pada saat Yusuf Arimatea menurunkan mayat Yesus, datang juga Nikodemus. Ya. Datang juga Nikodemus bawa minyak mur, ya, dan gaharu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat ya di situ dalam Alkitab dikatakan bahwa membawa 50 kati. 50 kati itu sekitar 30 kilogram. Sekitar 30 kilogram. Itu membawa minyak mur. Minyak mur itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan itu sangat mahal. Minyak mur dan
gaharu. Itu mahal. Itu mahal. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan itu dibawa. Ya, dibawa oleh Nikodemus. Ya, Nikodemus datang bersama-sama dengan Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea untuk apa? Untuk menguburkan Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari kedua orang ini, ya, dari kedua orang ini kita belajar ternyata belum tentu orang yang dikatakan bahwa dia sepertinya sembunyi-sembunyi mengenal Yesus, imannya sepertinya belum kelihatan, itu tidak ada artinya, bukan berarti seperti itu. Jangan-jangan murid-murid Yesus, ya, yang sudah sekian tahun bersama-sama dengan Yesus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka malah ragu, ya kan? Mereka malah ragu. Saudara bisa baca itu, saudara. Ya, saudara bisa baca di dalam Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Bagaimana murid-murid Yesus saat itu. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Waktu Yesus disalibkan, ya. Waktu Yesus disalibkan. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Saudara perhatikan, ya, kepala pasukan yang tadinya juga ikut mencemooh Yesus, tetapi ketika hal dahsyat terjadi pada saat Yesus mati, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri, menyesal, saudara. Ya aduh, kenapa kok aku juga ikut-ikut teriak, salibkan dia, menyesal sambil memukul-mukul diri. Perhatikan pada ayat yang 49. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, tanda kutip. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikut dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara baca dalam Markus 14. Markus 14 ayatnya yang ke-50, ya. Markus 14 ayatnya yang ke-50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Murid-murid yang namanya tercatat sejak awal Yesus pelayanan, mereka itu melarikan diri. Murid-murid yang tadinya berkata bahwa aku setia sama engkau, pokoknya aku akan maju ketika kalau engkau dibunuh, engkau ditangkap, aku yang maju nanti. Tetapi mereka juga yang menyangkal Yesus. Murid-murid yang berkata atau murid-murid yang mengalami mujizat-mujizat, yang bersama-sama dengan Yesus, yang ngerti Yesus, yang tahu banget, yang kenal dari dekat tentang Yesus, mereka malah melarikan diri. Ya, mereka malah melarikan diri. Tetapi sosok dari Yusuf Arimatea, kita lihat Yusuf Arimatea, dia mau datang, ya, dia mau datang dan menurunkan mayat Yesus. Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Kita lihat kenapa sampai mereka melakukan hal itu. Saudara, tidak tertulis di dalam Alkitab, tidak tertulis di dalam firman Tuhan ini, tetapi orang yang berani
berarti dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Mengenal secara dalam tentang Yesus. Lewat apa? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Perkataan firman Tuhan. Firman itu dia benar-benar pengen cari tahu. Terbuktikan Nikodemus bukan? Nikodemus kan sampai datang kepada Yesus, ya kan? Datang kepada Yesus dan benar-benar pengen cari tahu. Bagaimana? Yesus menjelaskannya. Itu tertanam. Walaupun sepertinya Nikodemus itu kok agak ragu ya. Bagaimana mungkin orang yang sudah dewasa kok lahir kembali? Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia mendalami, dia mau memahami firman Tuhan. Ini loh, kalau kita mau baca, kita minta Roh Kudus. Tuhan, biarlah Roh Kudus, Engkau memberikan aku pengertian. Firman yang aku baca ini menjadi rema. Bukan hanya logos tok, tetapi rema. Tertanam ya, tertanam di dalam hati kita. Kita akan kuat. Kita akan mengerti, dan kita akan berani. Kita enggak takut, kita tidak menyembunyikan status kita sebagai anak-anak Tuhan. Yusuf Arimatea, dia mengalami pengenalan pribadi lewat perkataan Yesus. Nikodemus pun mengalami pengalaman pribadi dengan apa? Dengan perkataan-perkataan firman yang keluar dari mulut Yesus yang dia dengar. Karena iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Tanda-tanda, ya kita lihat tanda cinta seseorang kepada Tuhan seperti Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Kita lihat yang pertama, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada Lukas 23 ayatnya yang ke-51. Di situ dikatakan, saudaraku, dia itu adalah seorang yang baik lagi benar. Berarti mengenal apa itu kebenaran. Kita bagaimana? Apakah kita kenal kebenaran? Ataukah hanya lumpang lewat saja dan udah? Tetapi dikatakan bahwa dia itu mengenal kebenaran. Jadi adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Yusuf Arimatea ini mengenal tentang kebenaran, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Padahal namanya tidak terkenal sebagai murid Yesus. Dia tidak ada jabatan di dalam kerohanian. Tidak ada. Tidak ada jabatan. Tetapi dia tahu kebenaran. Dia tahu kebenaran. Dia tidak ada dikatakan bahwa dia turut bekerja, turut melayani bersama-sama Yesus, membagi-bagikan roti yang dipecah-pecahkan dan mengalami mujizat yang luar biasa. Dia tidak ada di situ, saudaraku. Ya, dia ada di pemerintahan. Tetapi dalam pemerintahan di mana dia ada, dia tetap dikatakan di situ dia adalah seorang baik lagi benar. Saudara, orang yang cinta, orang yang cinta kepada Tuhan seperti Yusuf Arimatea dan Nikodemus, kita lihat mereka berada di lingkungan yang tidak mendukung kerohaniannya. Dia berada di lingkungan di mana tidak sepakat dengan imannya, tetapi dia tetap menjadi orang yang baik dan benar. Kita ada di mana saat ini? Ya, kita ada di mana saat ini? Apakah kita mau tetap menjadi orang yang beriman, baik dan benar, atau kita kompromi? Ya, bagaimana sampai manusia itu jatuh ke dalam dosa? Salah satunya, dia kompromi, sepakat. Buat konfirmasi tentang dosa. Sudah tahu dosa. Suami istri sepakat. Padahal sudah tahu firman Tuhan.
Tapi sepakat. Di mana kita ada saat ini saudaraku. Jangan kompromi dengan dosa. Sudah tahu dosa, udah jangan coba-coba dekat. Sudah tahu dilarang, ya udah jangan coba-coba dekat. Nanti hati mengingini. Ya. Karena dosa itu begitu menarik. Hati mengingini dan jatuh. Ya, dan jatuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat tanda cinta kepada Tuhan seperti Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Kita lihat di sini, saudara, mereka berani mengambil resiko. Sebenarnya kan dia mengambil resikonya tuh luar biasa. Resikonya apa? Bisa dipecat, ya kan? Bisa turun jabatan, bahkan bisa dikucilkan karena imannya kepada Yesus. Bisa, tetapi dia berani mengambil resiko. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita berani mengambil resiko karena cinta kita kepada Yesus? Ataukah ya, kita abu-abu? Ya, kita abu-abu dan kita katakan nggak apa-apalah ya untuk kompromi dikit-dikit. Saudara, di hadapan Tuhan tidak taat satu itu sudah berarti masuk dalam ketidaktaatan. Ya, setengah-setengah itu sudah berarti masuk dalam ketidaktaatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, berani mengambil resiko di sini. Dia berani mengambil resiko apa? Dia berani menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus diturunkan. Ia memberanikan diri. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita memberanikan diri di tengah-tengah lingkungan kita yang saat ini, saudaraku? Ataukah kita, oh jangan, ya jangan, nanti kita dikucilkan. Saudara, saat ini sudah tidak masanya lagi. Kan sudah tahu kita ini anak Tuhan, ya kan? Udah. Sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan, berani mengambil resiko, ya, dan menyatakan iman kepada Yesus. Menyatakan iman kepada Yesus. Kita lihat cinta, tanda cinta kepada Tuhan seperti Yusuf Arimatea. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di dalam Matius 27. Ayatnya yang ke-60. Ini saya ambil kisah-kisah tentang Yusuf Arimatea di dalam 4 Injil. Ya, di dalam 4 Injil. Kita lihat di situ kita baca, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru. Yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Saudara, kalau orang yang disalib, itu berarti tanda orang itu dikutuk. Orang itu dikutuk berarti tidak bisa dikuburkan di tempat penguburan keluarga. Ya. Tidak bisa dikuburkan di tempat penguburan keluarga. Ada tempat penguburan tersendiri yang untuk khusus orang-orang penjahat. Penjahat tingkat tinggi. Ya, penjahat level atas. Ini kalau sampai orang disalibkan. Dan Yesus dibawa ke level itu. Yesus dibawa, dijadikan ke level itu. Level apa? Penjahat tingkat tinggi. Karena saya dan saudara. Ya, karena saya dan saudara. Tetapi kita lihat di sini. Yusuf Arimatea. Dia berani bayar harga. Kita lihat di sini. Dia berani mengorbankan yang terbaik. Dia berani mengorbankan yang terbaik. Kubur yang belum pernah dipakai. Jadi dia pahat bukit batu. Digalinya, saudara kalau lihat gunung atau bukit batu, itu benar-benar batu yang keras, saudara. Itu batu, benar-benar batu yang besar sekali. Dan dia pahat. Ya, bukan gali lubang, saudara, tapi pahat.
ya, pahat gunung batu. Jadi seperti gua, ya jadinya seperti gua, di situ diletakkanlah mayat Yesus, dibaringkan di situ. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah suatu tindakan mengorbankan milik yang terbaik karena tanda cinta. Ya, karena tanda cinta kepada Tuhan. Dia berani mengorbankan milik yang terbaik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat ya, kita lihat di dalam Injil ini tentang Nikodemus bagaimana dia juga memberikan yang terbaik dalam Injil Yohanes. Pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-39. Kita baca ayat ini. Ya, kita akan ngiter-ngiter sekitar 4 Injil ini tentang Yusuf Arimatea karena mereka menulis menurut pandangannya, ya. Ada tulisan-tulisan yang berbeda dari satu Injil dengan Injil yang lain, ya. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan pada ayatnya yang ke-39. Juga Nikodemus, saya baca ayat 38 aja. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus. Tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Satu kati itu sekitar 600 gram. Ya, jadi diperkirakan sekitar 30 kilo. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah hal yang sangat berharga sebenarnya. Tetapi dia bawa dan dia memberikan yang terbaik, siap mengorbankan milik yang terbaik. Karena cinta mereka yang dibangun. Saudara, itu luar biasa. Ya. Mereka tidak dalam penggembalaan Yesus selama 3,5 tahun. Tidak. Tidak. Tetapi iman mereka bertumbuh. Ini loh luar biasa. Ya. Dan kita gereja Tuhan hari-hari ini pun. Kita harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh tanpa dipaksa-paksa. Amin. Kita harus bertumbuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka siap mengorbankan milik mereka yang terbaik. Ini Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Ya. Dan saudara kalau perhatikan, saudara lihat ayat ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pada ayat yang ke-40 masih dalam Yohanes 19, mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membumbuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Saudara, perhatikan baik-baik, mereka melakukannya dengan tangannya mereka sendiri. Mereka melakukan secara pribadi. Mereka lakukan sendiri. Ini loh. Kadang-kala kan kita kalau sudah merasa diri pembesar, ya pejabat, ya, para pembesar-pembesar, atau kita sudah merasa diri kita ada di atas untuk melakukan hal-hal tentang hal-hal untuk melayani, suruh aja pegawai, suruh aja misalnya yang menggantikan kita. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini mereka mengerjakannya dengan tangan sendiri. Ya, ini membuktikan bahwa mereka berani bayar harga total di hadapan Tuhan. Yusuf Arimatea dan Nikodemus ini menjadi pelajaran bagi saya pribadi dan saudara. Ketika kita mengikut Tuhan, ya, mungkin orang-orang tidak mengenal kita. Kita tidak terlihat di depan misalnya, ya. Kita tidak terlihat di depan, tetapi kita dengan Tuhan secara pribadi bertumbuh dengan pengenalan secara pribadi dengan Tuhan, mengerti tentang kebenaran.
seperti Yusuf Arimatea. Walaupun dia pembesar, dia adalah sosok yang dihormati. Ya. Tetapi dia mau mengenal tentang kebenaran. Dan dia pegang kebenaran itu terus. Ya. Dia pegang kebenaran itu terus. Kalau dalam Alkitab kan tidak tercatat tuh Yesus menginjil secara pribadi. Ya kan? Tidak. Tetapi dia mendengar firman itu. Saudara, firman itu menguatkan kita. Firman itu yang akan memberikan iman kita dibangun. Amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu cinta kita kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bisa bergema di dalam diamnya kita. Cinta kita kepada Tuhan itu bisa bergema di saat kita diam di hadirat Tuhan. Diam di hadirat Tuhan. Jadi tanpa harus, aku melakukan ini dan ini untuk Tuhan, aku melakukan ini dan ini untuk Tuhan. Jangan ketika aniaya atau tantangan datang dalam kehidupan kita, kita sama dengan murid-murid yang lain melarikan diri. Jangan. Tetapi biarlah di dalam tinggal tenang di dalam Tuhan. Kita mau iman kita dibangkitkan dan cinta kita dibangun. Amin. Tanda cinta kita kepada Tuhan terus dibangun seperti Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Mereka sepertinya tidak dikenal, tetapi mereka dikenal oleh Tuhan. Mereka mengenal Tuhan dan mereka dikenal oleh Tuhan. Saya dan saudara, biarlah kita pun menjadi murid-murid Yesus yang punya cinta. Ya, yang selalu menggemakan cinta walaupun di dalam diam kita di dalam hadirat Tuhan. Tuhan tahu kok. Ya, Tuhan tahu setiap tetesan air mata kita. Tuhan tahu setiap ungkapan-ungkapan cinta kita secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengenal apa itu kebenaran dan jangan berikan kesempatan untuk dunia menggeser kebenaran itu dari hidup kita. Kita berani mengambil resiko. Ya, kita berani mengambil resiko untuk menyatakan iman kita kepada Tuhan. Kita siap mengorbankan. Ya, siap mengorbankan milik pribadi kita untuk Tuhan. Berani bayar harga. Ya, berani bayar harga dan kita mau melakukan sendiri. Ya. Melakukan sendiri secara pribadi untuk Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan tidak gandol-gandolan. Iman kita kepada Tuhan tidak gandol-gandolan. Kan kadang-kadang kan orang berkata, titip doa ya. Misalnya ya, dia nggak ke gereja soalnya lagi sibuk nih. Tolong ya saya titip. Ya, saya titip doa. Ya, ke gereja saya titip doa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat ya, doa di rumah itu juga tidak gandol-gandolan. Ya, doa sungguh-sungguh di rumah juga itu luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Ya, jadi doa ketika kita berada di rumah, kita berdoa kepada Tuhan, ada satu kontak secara pribadi, itu berarti kita melakukan secara pribadi. Kita tidak berharap kepada orang lain. Tetapi secara pribadi kita berdoa, ketemu Tuhan secara pribadi. Di situ kuasa Allah mengalir dalam kehidupan kita. Saudara, itu juga merupakan tanda cinta kita kepada Tuhan secara pribadi. Ya saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa aku mencintai Engkau Tuhan secara pribadi. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu dalam hidup kami. Engkau yang sudah rela mati untuk kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami sebagai murid-murid Tuhan, kami sebagai pengikut-Mu Tuhan, seringkali kami menjadi orang yang mengenal Engkau dari jauh. Ketika tantangan datang, kami semakin menjauh. Ampuni kami Tuhan. Tapi biarlah pada malam hari ini,
Pada saat ini Tuhan Engkau mengajarkan kami. Ketika kami datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mengajari kami bahwa kami harus memiliki cinta secara pribadi. Cinta yang dekat dengan Engkau. Cinta yang harus bayar harga. Kami rela. Kami mau memberi apa yang ada pada kami. Kehidupan kami. Kami mau memberikan itu bagi Tuhan. Sebagai respon bahwa kami mencintai Engkau. Engkau yang sudah rela mati untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau katakan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Tetap setia, ku tetap setia.
Kami persembahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah, Allah mengasihi kita. Allah mencintai kita tanpa batas. Saat ini Tuhan bertanya kepada saya dan saudara, dalam perjalanan hidup kita mengiring Dia, apakah benar-benar kita mencintai Dia? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mencintai Dia? Apakah kita sudah sungguh-sungguh setia kepada Dia? Ataukah kita sama seperti murid-murid Yesus lainnya? Ketika tantangan datang, kita semakin menjauh dari Dia. Saat ini, buat komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, walau badai taufan datang menerpa, kami mau tetap setia. Kami mau tetap cinta kepadamu Tuhan. Yesus, mampukan kami untuk kami tetap kuat, untuk kami tetap teguh di dalam iman kami Tuhan. Walau badai taufan datang menerpa hidup kami, tapi biarlah Tuhan mampukan kami untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terlalu banyak yang Tuhan tak beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan hari ini untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat anak-anak-Mu yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali ya Tuhan. Yang lama tidak hadir Engkau tarik setiap roh untuk datang bersama-sama memuliakan Engkau. Engkau juga ya Tuhan memberkati umat-umat-Mu yang hadir saat ini. Mungkin ada yang berbeban berat, mungkin ada yang bergumul. Apapun itu masalah yang dihadapi, Tuhan sudah mendengar dan menjawab dengan cara Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga jemaat umat-Mu. Engkau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu. Engkau memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga memberkati bangsa negara kami. Engkau tolong dengan situasi yang ada saat ini. Engkau berkarya secara lebih buat bangsa ini. Engkau juga berkarya buat kota kami. Kami berdiri buat kota ini Tuhan. Engkau juga memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau turun tangan atas bangsa kami, atas kota kami. Engkau ambil alih semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Tuhan balas berkati setiap yang sudah melayani Tuhan, yang sudah hadir memberikan pujian penyembahan hati yang menyembah korban-korban persembahan yang murni, yang tulus di hadapan Tuhan. Engkau yang memberkati setiap rumah tangga ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera, pulang dengan membawa segala berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.